Siap. First thing first, tak kenal maka tak sayang. Perkenalan singkat dari aku ya. Nah ini dia. Beda ya kalau lagi pakai kemeja sama pakai kaos, karena di Bank Jago aku juga kerja sehari-hari pakai kaosan kayak gini gitu ya. Nah biasa teman-teman kantor manggil aku Rahim, tapi di luar kantor kayak di komunitas badminton atau renang, teman-teman lebih sering manggil aku Abdul. So boleh Abdul, boleh Rahim. Nah, aku adalah jagoan gitu. Bukannya sombong atau apa gitu ya. Jagoan itu memang adalah spesifik panggilan untuk setiap karyawan Bank Jago. Ini panggilan atau sapaan yang sejak pertama kali kami join atau di first day kami join di Bank Jago, itu sapaan sudah kami dapatkan langsung dari direktur kami, Pak Karim, yang menyapa kami via email dengan sambutan, "Halo, jagoan, welcome." Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti lihat di sosmed kita gitu ya ada panggilan sapaan jagoan, itu adalah artinya teman-teman kita yang bekerja di Bank Jago. Nah, nanti juga mungkin aku akan share sedikit ya, kenapa sih dinamainya Bank Jago gitu, dan dinamain kita juga karyawannya adalah jagoan. Nah, dan sedikit singkat tentang pengalaman karir aku. Sebelum di Bank Jago ini, aku juga menjalani role yang sama sebagai talent acquisition di across industri dan across perusahaan juga gitu ya. Sempat di banking, terus juga sempat di logistik, ada juga sempat di fashion commerce, dan awal banget karir aku di HR, khususnya rekrutmen itu di telco, industri telco. Next, move on. Nah, saya dengan bangga ingin memperkenalkan ke teman-teman sekilas tentang Bank Jago ya. Mungkin sebelum aku lanjut, aku mau cek ombak dulu nih di sini. Kira-kira siapa yang udah pakai Bank Jago? Coba aku lihat. Wih, iya coba apa namanya? Raise hand gitu ya. Wow, banyak banget ya. Udah pakai ya. Luar biasa. Tapi boleh nggak aku minta satu orang gitu ya dari teman-teman yang mau speak up gitu, open mic. Kalau open kamera juga lebih bagus. Gitu. Aku mau dapetin Anas. Wih, baru register minggu kemarin ini. Kavi berarti baru masih hangat lah ya. Yang mau open mic apa-apa, tapi open cam juga lebih bagus lagi. Anas review gitu ya. Kenapa waktu itu bikin Bang Jago, keperluannya apa, terus paling suka fitur apa, dan lain-lain. Satu orang kira-kira siapa yang mau? Ini orang-orang produk kan, Halo, aku yakin punya. Halo, halo. Ntar aku coba lihat halo, dulu ininya. Aku nge-freeze nggak ya? halo Kak Rohim. Iya, halo. Ya ini aku yang, oh, sudah start video. Ntar aku coba Oke, apa namanya? Kavi ya? ya Kavi. Ya, Oke, Kavi yang mantap. yang register last week. Kemarin sih baru selesai register hari Jumat, kalau nggak salah Jumat kemarin deh. Jumat kemarin. Register Berarti di Bank Jago. oke, baru hitungan hari ini gitu ya. Iya, Masih dapat welcome. Bang Apps Jago. Oke, Kavi. Sebelumnya mau kenalan dikit nih ya sama kamu. Saat ini kesibukan kamu apa, Kavi? oh saat ini aku QA sih di salah satu startup startup pos di Indonesia. Oke, oke. Role-mu sebagai PM juga atau non PM? Role-nya sebagai QA sih, plan to career have to mau plan Oke, to have QA-nya ini career QA. switching Oke, engineer. QA yang di engineering maksudnya. Ya, Maksudmu QA di engineering. Oke. Nah, Kavi tadi juga ada pertanyaan dari Kak Nur. Waktu itu kamu open apa namanya bikin aplikasi Jago ini buat apa? oh ya, Rekening Jago. aku bikin aplikasi Bank Jago ini sih karena tertarik dari ads. Kan aku juga pengguna Gojek atau GoPay ya. Dan itu kan Hmm, banyak GoPay. post-notif yang menarik tuh terkait Bank Jago. Katanya lebih seamless integrasinya and so on gitu, banyak yang Hmm, fitur-fitur yang menjanjikan gitu.
akhirnya aku jadi tertarik sih buat tim Bang Jago. Juga aku juga pengen memperkaya apa ya, kayak enrich my knowledge in fintech sih. Jadi aku juga bikin Bang Jago gitu. First impressionnya tuh mau Bang Jago beda banget sama another niche kompetitor ya. Dia itu surprisingly uh, registrasinya tuh in just few minutes gitu. Cepet banget gitu, nggak perlu Oke. itu Ya, paling wow banget sih itu. Soalnya rata-rata sih cepet ya. ya bank digital Itu misalkan satu. udah termasuk KYC ya. Maksudnya Iya, udah termasuk di udah. video call gitu ya. Oke, oke. Ya itu sih, itu aku first impression-nya itu proses registrasinya mungkin sangat cepat, aku bisa bilang sih compare to other digital banking. Oke. Terus fitur yang Ya, aku suka ya yang terutama suka. pertama itu yang integrasi sama GoPay. Aku bisa lebih Mhm. gampang banget top up sama GoPay. Terus juga dia integrasi langsung juga kan. Jadi kalau aku pengen GoRide atau GoFood itu tuh bisa bayar langsung pakai Bank Jago. Kalau misalkan GoPayku tiba-tiba balance-nya nol gitu. Terus selain integrasi sama GoPay yang sangat seamless, aku juga suka sama fitur yang Pocket, yang bisa budgeting our money itu Nah, based itu on dia. Pocket. Kamu udah bikin berapa pocket? Aku baru bikin 2 sih, yang main Pocket Dua sama yang ya? buat spending. Aku belum Oke, coba yang siap. kan juga bisa tuh integrasi investment ke Bibit. Nah, aku belum coba yang itu sih. Aku baru coba yang Oke. 2 Pocket itu sama yang GoPay. Integrasi sama GoPay. Yap, yap, yap. Mantap. Thank you, Kavi, buat udah berani gitu ya, speak up, apa namanya, sharing tentang experience-nya pakai Bank Jago. Aku sendiri dengarnya happy banget gitu ya. Kalau misalnya kamu happy, aku lebih happy lagi. Kamu tadi sharing seperti itu. Thank you, Kavi. Nanti, oh iya, Ya, sebenarnya dengan apa yang tadi Kavi sampaikan gitu ya, kamu nge-compare suatu produk dengan kompetitor gitu ya, kamu bisa nyebutin keunggulannya apa misalnya compare to lain gitu ya. Itu udah salah satu yang biasanya yang dilakukan apa namanya PM. Nanti kita bahas ke sana ya. oke Kak. Thank you buat kesempatannya. Ya, aku yang thank you. Nah, ngelanjutin tadi gitu ya. Apa sih bedanya Bank Jago dengan aplikasi bank lainnya? Jago itu punya pandangan yang berbeda. Yang dibangun oleh Jago adalah live, gitu. Live finance solution. Kuncinya adalah live tadi, gitu ya. Kami mendesain sebuah solusi untuk membuat live lot more exciting. Kunci berikutnya adalah kolaborasi dengan ekosistem digital. Jago sebagai strategic partnership, dan yang kedua kuncinya adalah teknologi. Ya, Jago meng-owning teknologinya sendiri, gitu. Jadi kami punya kontrol untuk teknologi yang kami bangun. Ada beberapa teknologi hub yang kami bangun di Singapura, India, dan Indonesia. Jadi kami membangun banyak sekali inovasi strategik di dalam Bank Jago. Move on, next, nanti. Nah, inilah pencapaian kami hanya dalam kurun waktu 1 tahun lebih lah ya, hampir 2 tahun, sudah sekian million download dengan total karyawan atau kami nyebutnya jagoan tadi ya, hanya sekitar 400-an orang gitu ya. Mungkin kalau di-compare dengan another bank gitu ya, 400 itu mungkin hanya karyawan operation plus sales-nya aja gitu ya, tapi di Bank Jago 400-an itu adalah total employee kawan kami saat ini gitu ya. Dan kami juga sudah integrasi untuk bisa serve berbagai macam jenis segmen dengan berbagai macam jenis produk, SME, mass market gitu ya, bahkan syariah nih Kak Nur yang pegang produk digitalnya, dan ada berbagai macam jenis bisnis lainnya, termasuk yang terbaru adalah merchant finance yang belum lama ini kami berkolaborasi dengan Gobis. Next. Nah ini nih, gitu ya teman-teman, produk kan biasanya paling seneng kalau ngintipin fitur kayak gini ya, gitu. Ini adalah tampilan dari fitur-fitur yang ada di dalam apps Jago. Kita punya ada PNSend dan lain-lain, gitu. Kenapa selengkap ini? Karena
again tadi tujuannya adalah kami ingin memprovide live finance solution yang dimana bahwa setiap pengguna itu punya kebutuhan yang berbeda, gitu ya. Sehingga ada namanya personalization, gitu ya. Teman-teman sesuai dengan kebutuhannya bisa create sendiri pocketnya, baik untuk yang spending maupun yang saving, gitu ya. Dan setiap bulannya ada spend analysis. Jadi teman-teman di sana bisa benar-benar bisa lebih jago dalam mengatur keuangan. Next, Danti. Nah, banyak juga yang bilang kayak gini gitu ya. Rahim, sekarang semuanya udah ngomongin ekosistem nih. Semuanya juga udah ngomongin kolaborasi. Terus bedanya apa sama Bang Jago? Gitu. Sebenarnya poin bedanya adalah yang tadi udah Kavi sebutin. Bahwa adalah apakah kolaborasi atau ekosistem yang dibuat di luar sana sudah cukup seamless gitu ya. Sudah cukup membuat user atau pengguna si apps ini bisa lebih cepat dan bisa lebih mudah gitu ya. Misal dari GoPay bisa langsung bikin rekening Gojek gitu ya, dan dari bisa bikin rekening Jago, dan sebaliknya dari apps Jago udah bisa langsung segera dengan satu kali klik bisa top up GoPay dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tentunya kan mungkin di luar sana masih ada ruang untuk perbaikan gitu ya. Dan jawabannya ada di Jago, bahwa teknologi stack yang dibangun oleh Jago itu dari awal sudah diproyeksikan untuk bisa support digital native business. Itu. Kami tidak lagi menggunakan konvensional banking teknologi arsitektur, sehingga makanya kita bisa melakukan sesuatu itu dari awal dengan pemahaman untuk apps Jago ini merupakan bagian dari digital player di dalam digital ecosystem. Gitu ya. Dan apps Jago available di seluruh Indonesia dengan teknologi dan berbagai digital player yang embed di dalam apps Jago, sehingga dihadirkan banyak solusi di dalam apps Jago tersebut. Dan harapannya adalah setiap pengguna Jago bisa jago dalam mengurus berbagai macam keuangan ya. Jago ngurus travel, jago urusan pendidikan, jago urusan e-commerce, jago untuk investasi gitu. Jadi nggak cuma jago untuk produk-produk bankingnya aja gitu ya. Sehingga makanya kami menamakan sebagai Bank Jago atau Jago Apps. Oke, nah next Danti. Penasaran nggak sih dengan people behind Jago gitu ya? Teman-teman yang sudah berhasil secara bersama-sama menghadirkan live finance solution ke dalam sebuah aplikasi bank digital. Kita intip aja yuk. Ini ada video singkat rangkuman dari gambaran diri jagoan gitu ya, atau people behind Jago. Check it out. Nanti kayaknya suaranya muncul nggak ya? Sorry Dante, suaranya tidak muncul. Mungkin bisa di-pause dulu. Suaranya nggak muncul ya? Sebentar ya. Belum muncul. Hi, some of you have probably seen this. Or maybe heard this. Sorry Bang Jago, ampun Or Bang Jago. even saw one of these somewhere. This is Jago. In the span of 2 years, Jago has emerged to be the first fully digital bank in Indonesia. Launched a life-centric Jago app, offering more solutions with awesome partners and serving all kinds of customers. Pretty cool, right? Some of you might be wondering, who can possibly do all that? That's right, only a Jagoan can do that. No, not that Jagoan, but these. These are the Jagoans behind Jago. Jagoan comes with many powers, be it building a fast financial app, all the way to helping you manage finance truly your way. These powers are united by the sole aim to create impact for many different people from all walks of life. Just like any superheroes, they aren't just born as Jagoan. They go by these certain principles.
Jagoan passionately developed themselves through self-discovery and mastery, enhancing growth for them and millions of Indonesians. They are introduced to environment and skills that give them the power to adapt and make decisions fast. They strive to challenge the norm with fearless creativity to find the utmost solutions for every problem. Jago MTC work and finance from a life-centric view, creating solutions to enhance people's lives while still allowing them to focus on their own. See? What I'm saying is, everyone too can be a Jagoan, including you, especially you. So, if you've got the potential, you have the space and challenges to transform you jadi Jagoan. Take your step, be a Jagoan, and come build Jago with us. Oke, thank you Danti. Gimana teman-teman, seru ya? Mungkin kalau teman-teman tadi betul-betul perhatiin videonya gitu ya, bisa nangkep ekspresi dari jagoan yang punya betul-betul strong desire ya, atau internal drives to create something yang menarik gitu. Karena jagoan di sini punya mindset untuk men-challenge normality, hal-hal yang biasa-biasa aja menjadi lebih solutif dan kreatif gitu ya. Jagoan yang bekerja kita tumbuh bersama gitu ya untuk menjadi the better version of ourselves. Yang selalu kami tanamkan adalah growth mindset. Kami nggak mau nih join jago gitu ya, cuman sekedar untuk bisa kerja gitu ya, istilahnya kupu-kupu ya, kalau dulu kuliah gitu ya, atau kerja pulang gitu ya. Tapi cara pandang kami adalah tadinya kita join jago nggak bisa melakukan poin A gitu ya, tapi nanti ketika join jago harus bisa belajar untuk poin A tadi gitu. Sehingga setiap kami punya yang namanya Individual Development Plan (IDP) dengan metode pembelajaran yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Next Danti, ada yang belajarnya dengan learning formal learning ya, training, kelas gitu ya, sampai juga yang belajarnya langsung ke real project gitu ya, dalam sebuah assignment sesuai dengan kebutuhan masing-masing atau kombinasi di antara ketiganya gitu. Next nanti. Nah, kadang kan orang di luar sana berpikir ya bahwa bankir itu berpikirnya kaku gitu ya, bank itu kaku gitu. Namun kami di Bank Jago percaya bahwa kalau kita ingin bikin sesuatu yang berbeda gitu, kami nggak bisa nih kalau background kami itu dari jenis industri yang homogen gitu ya. Itu lagi gitu pengalamannya gitu. Jadi kalau kami mau maju, kita harus berani belajar dari industri lain gitu. Sama-sama learn and relearn gitu. Jadi kami ajak teman-teman dari industri telekomunikasi misalnya, dari fintech, consulting gitu ya. Bahkan ada juga loh yang kami hire itu dari perhotelan, hospitality gitu ya. Istilahnya kami ajak teman-teman yang dari digital natives, yang ada experience involved dalam mengembangkan konsep-konsep digital. Ini bahkan menjadi salah satu kekuatan Bank Jago. Kami mempunyai kekuatan berpikir secara structure dan pemahaman dan implementasi risiko-risiko selayaknya bank gitu ya. Tapi di sisi lain kami juga punya kelincahan, keluasan, kemampuan beradaptasi seperti para digital natives. Nah, masing-masing dengan berbagai background industri tadi memberikan warna yang seru, yang unik, dan menarik to the table demi customer happiness dan customer satisfaction. Next, nanti. Gitu. Nah, meskipun beragam tadi ya, kita datang dari berbagai macam jenis industri, ada satu hal yang membuat kami tetap harmoni, satu padu, yaitu adalah values yang sama-sama kita jaga, sama-sama kita perjuangkan, we live our values. Di Bank Jago ada 4 values. Yang pertama adalah life centricity, di mana kami memandang pekerjaan dan keuangan dari perspektif kehidupan, berorientasi pada kebutuhan atau customer centric, mendengar secara aktif gitu ya. Makanya tadi aku di awal
aku merasa perlu banget gitu ya untuk mendengar user dari apps Jago itu happy atau nggak happy gitu ya pakai, dan berempati serta memahami kebutuhan orang lain. Lalu values yang kedua adalah purposeful growth. Yang tadi aku bilang adalah growth mindset, bahwa kita harus terus semangat mengembangkan diri dan juga dalam satu waktu yang bersamaan kita meningkatkan pertumbuhan nasabah melalui pengenalan diri atau self-awareness dan peningkatan keahlian. Berikutnya adalah fearless creativity. Kami mendobrak normalitas secara produktif untuk menciptakan solusi-solusi yang kreatif. Dan poin yang keempat atau values kami berikutnya adalah empowered agility, di mana kami beradaptasi terhadap perubahan serta mengambil keputusan dengan cepat. Next, Danti. Nah, coba kita sedikit touring gitu ya. Kita lihat space dan corner dari kantornya Jagoan. Di sini ada, teman-teman bisa ngeliat ada beberapa lounge gitu ya. Oh iya, di space kami itu punya prinsip lindes gitu. Jadi setiap nanti selesai kerja hari itu gitu ya, itu nggak boleh berantakan dan barang-barang nggak boleh ditinggal, karena besok paginya bisa jadi kursi tersebut itu dibook oleh orang lain gitu. Karena kami Jagoan kalau mau ngantor H-1 kita bikin harus ngebook seat, kayak kita order seat di bioskop atau flight gitu ya. Nah, kita bikin hal-hal yang kayak gini se-fun mungkin gitu ya. Dan juga ada kafetaria gitu, di mana di kafetaria itu teman-teman bisa ambil free lunch box gitu ya, untuk teman-teman yang datang ke kantor hari itu atau WFO. Oh iya, di Bank Jago kami saat ini memberlakukan hybrid ya. Artinya dalam setiap minggunya Jagoan bisa kerja di kantor, dan hari-hari tertentu atau hari lainnya bisa kerja dari manapun gitu. Nah, ini teman-teman kalau mau stay update dan connect dengan kami, bisa ikutin kami di IG, di LinkedIn, dan di YouTube ya. Gitu. Termasuk teman-teman yang mau shopping dalam artian adalah mau lihat-lihat job dan apply gitu, bisa ngeliat juga di LinkedIn. Gitu. Oke, ngomong-ngomongin tentang job, nyambung dari sana gitu ya. Aku sebenarnya udah sempat ngeliat tuh CV yang teman-teman submit gitu untuk register event ini. Ternyata banyak juga yang sudah berkecimpung sebagai role-nya PM ya, Product Manager. Ada yang intern dan internnya di PM juga gitu. Dan ada yang juga saat ini ikutan kelasnya apiari atau bootcamp lainnya gitu ya terkait tentang PM. Jadi aku simpulin bahwa teman-teman yang ikut di sini kebanyakan adalah PM enthusiast lah ya, sudah punya knowledge atau interest at least tentang PM. Aku juga nanti di beberapa slide akan membahas tentang CV, bagaimana teman-teman bisa memaksimalkan cara penulisan CV ketika teman-teman ingin apply untuk posisi PM. Baik yang udah punya experience maupun baru punya plan gitu ya untuk changing karir ke PM. Nah, kalau aku juga lihat sekilas tentang CV teman-teman, kayaknya udah proper semua CV-nya. Dalam artian adalah komposisinya udah proper ya. Artinya ada header, ada summary, ada job desk gitu ya. Jadi nggak cuma nulisin position name-nya doang, tapi sudah memberikan description dari masing-masing posisi. Juga ada contact details. Terus aku udah nggak ngeliat lagi kayak ada yang masih nulis TK, SD, SMP gitu ya, tapi cukup dituliskan latest education. Artinya secara basic penulisan CV teman-teman sudah paham gitu. So aku nggak perlu bahas itu lagi. Yang nanti aku akan bahas adalah tadi kalau mau apply sebagai PM gimana sih cara penulisannya gitu ya. Dan sebenarnya kalau aku nanti punya cukup waktu, yang aku ingin bahas nggak cuma CV gitu ya. CV itu cuma bagian kecil banget gitu ya untuk kita dapetin atau land the job as PM. Mudah-mudahan cukup waktu sehingga nanti aku akan bahasnya nggak cuma CV aja, tapi ada beberapa tips lainnya. Next. Nah, oke. Tapi mungkin balik lagi ke sebelumnya, nanti jangan dimunculin yang ini, maaf. How to get
sebelumnya ya. How to get. Oke. Nah, aku tuh kalau merasakan betapa serunya jadi recruiter ya, atau talent acquisition, karena aku bisa ngobrol sama berbagai macam jenis practitioner gitu ya. Kalau misalnya aku ngobrol sama engineer, dulu ya aku sempat belajar tentang apa sih API dengan bahasa awam gitu ya, yang mudah dipahami. Aku ngobrol sama cyber security, aku belajar apa sih red team, blue team, purple team gitu ya, pentest dan segala macamnya. Ngobrol sama orang CS, customer service, aku bisa dapetin mindset service mereka atau culture service gitu ya, yang mereka lakukan gitu. Nah, sekarang di hadapanku teman-teman produk gitu ya, product management atau product management entusias gitu. Boleh nggak aku juga belajar dari kalian, terutama yang sudah menjalani role-nya sebagai PM, sebenarnya apa sih artinya atau definisi dari PM itu ya? Definisi dan fungsi dari PM. Kebetulan tadi kan Kavi juga mau belajar tuh, ya kan? PM itu apa sih fungsinya? Kira-kira ada nggak yang mau share lagi, speak up lagi? Boleh open mic, open cam, lebih bagus lagi. Yang mau share tentang menurut pandangan kamu aja gitu ya, pandangan teman-teman, PM itu apa sih, fungsinya apa? Ayo, ada yang banding nggak? Oke, mantap, langsung. Luar biasa. Salsabila Denia Harshari. Raise hand. Boleh? Salsabila, kamu mau open cam nggak? Belum siap open cam sih, Kak. Oh iya, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Salsabila. Kamu panggilnya apa? Salsabila Denia? Denia. Denia. Ya. Boleh dong, Denia, kamu saat ini kesibukannya apa? Boleh tahu? Oke, mungkin aku perkenalkan dulu. Nama saya Salsabila Denia Syari, biasa dipanggil Denia. Saat ini sebagai product analyst di salah satu e-commerce di Indonesia. Terus ya kesibukannya paling kerja aja sih. Oke. Menurut kamu nih, Denia ya, mungkin kamu menjalani role-nya, dan sebelum-sebelumnya kamu mungkin juga baca, riset, dan segala macam gitu ya, atau dengar dari teman-teman yang lain, atau kamu berdasarkan pengamatanmu sendiri gitu ya. Definisi ideal tentang PM itu apa menurutmu? Iya, ini nggak tahu benar atau salah ya, Kak, tapi ini dari Ya, perspektif diri aku betul. sendiri, PM adalah jembatan antara business user dengan developer. Di sini mungkin developer itu mereka lebih lebih fokus terhadap gimana sih cara membuat teknologinya, gimana sih kita bisa buat teknologi yang benar-benar bagus banget nih. Tetapi mereka kadang nggak bisa menyesuaikan dengan bisnis user needs. Jadi tugasnya PM di sini adalah mengkoordinasi antara kedua belah pihak itu agar menciptakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan user. Nah, di sini nggak cuma stakeholder-nya nggak cuma bisnis user sama developer aja, tapi kita juga punya UI UX, di mana UI UX ini sebagai teman kerja kita yang paling dekat, karena kita kan pasti dibantu untuk desain sama mereka. Jadi kayak kita menghubungkan ketiga stakeholder ini untuk menciptakan suatu produk yang benar-benar bisa sesuai kebutuhan dan juga benar-benar nampol gitu ibaratnya. Mantap, Salsabila. Thank you banget loh. Dari awal poin Denia, aku juga udah setuju gitu ya, bahwa nggak ada salah, nggak ada benar gitu ya. Dan tadi kamu bilang, aku nggak tahu ini benar apa salah. Emang nggak ada benar, nggak ada salah gitu ya. Karena ternyata kalau aku googling dan aku menyimpulkan bahwa definisi PM itu berbeda dari satu source ke source lain gitu ya. Aku ngelihat misalnya postingan job gitu ya, setiap industri ternyata juga berbeda, setiap perusahaan juga berbeda gitu ya. Nah, contohnya di Bank Jago, PM itu kami menyebutnya PO, Product Owner gitu ya. Fungsinya seperti itu sama, cuman mungkin penamaannya beda dan definisinya juga ternyata berbeda-beda. Next, Danti, thank you Denia buat share. Tadi ada beberapa poin yang Denia mention. Pertama adalah jembatan, nge-bridge gitu ya. Terus ada stakeholders, ada engineer dan segala macam. Ternyata itu juga yang aku dapetin dari hasil aku googling gitu ya. Dan ternyata memang kan PM punya pandangan yang seperti itu sama ya. Yang pertama adalah ternyata different meaning across company dan across industry punya definisi yang berbeda. Poin yang kedua adalah
PM ini walaupun ada kata-kata embel-embel manager, actually PM is not manager of anybody. Gitu. Kenapa? Karena PM ini yang tadi disebutin oleh Denia bahwa apa namanya, PM itu duduk gitu ya in between in multiple area gitu, di antara engineer, designers, dan stakeholders ya. Dan dia juga harus secara aktif berinteraksi dengan stakeholders tadi gitu ya, untuk receiving feedback yang honest, yang benar-benar jujur gitulah ya. Nah, kalau misalnya dia sebagai bos dari engineer atau bos dari designers gitu ya, do you think they will disagree gitu ya? Do you think they will against your view gitu ya? Kalau misalnya PM itu sebagai bos mereka, probably not gitu. Jadi product manager yang sits in between multiple areas tadi gitu ya, bertindak sebagai, kalau tadi dia nyebutnya adalah jembatan gitu ya. Aku menemukan padanan kata yang lain, yaitu adalah communications hub atau organizer atau enabler for everyone else gitu ya. Jadi apa namanya, kata jembatan tadi Denny aku pinjam ya sebagai enabler. Nah, jadi product manager itu kind of enabler atau bisa juga blocker untuk engineers and designers dan stakeholders yang lain. Ada beberapa aspek, walaupun tadi definisi berbeda-beda ya, tapi dengan berbagai macam literatur dan aku ngeliat sendiri gitu ya, bahwa ada beberapa aspek yang penting dari PM, ya ini adalah communication and enabling aspek, dua aspek tadi gitu ya. Misal engineer is very good at engineering, designers is very good at design gitu ya. So it's best if these people spending their time at their best. Ya, dan PM lah yang mengatur supaya the best yang tadi apa namanya bisa tercipta gitu ya. While engineering focus on solving hard technical gitu ya, hard technical challenge, product manager are talking to various stakeholders, various users, receiving feedback and looking at metrics to decide what things to be built next gitu. Dan memanfaatkan the best of use of time ya. Lalu berikutnya adalah communication hub, organizer, enabler seperti yang tadi aku sebutin ya. Next nanti. Nah, dari pemahaman tadi, kenapa sih aku singgung sedikit tentang definisi PM, apa sih fungsinya gitu ya, apa sih yang kita dapat gambaran di tentang PM itu, supaya kita paham bahwa apa yang nantinya dilakukan PM dalam day-to-day-nya, sehari-hari gitu ya. Kalau misalnya kita buat suatu sentence, kita deskripsikan job desk-nya dia gitu ya, dan sentence itu kan biasanya di bahasa Indonesia ada SPOK ya, subjek, predikat, objek, kata keterangan. Nah, yang kita fokus adalah oleh recruiter kata objek, kata predikatnya, action-nya gitu ya. Action-nya ini akan menjadi highlight oleh recruiter gitu ya, pasang mata untuk melihat action-nya. Begitupun ketika nanti kita mau mengoptimize CV kita gitu ya, kita mau nge-build CV kita untuk PM. Jadi poin pertama adalah ketika teman-teman ingin optimize CV atau resume teman-teman, yang pertama adalah frame the experience related to PM job. Jadi setelah tahu tadi PM itu ngapain, misalnya gitu ya, dan saat ini kita memang pekerjaannya bukan sebagai PM, tapi kita tahu nih action apa yang biasa dilakukan oleh PM on daily basis. Sehingga ketika kita mendeskripsikan pekerjaan kita bisa memframekan experience kita sebagai action-action yang biasa dilakukan oleh PM. Contohnya apa? Kayak find and solve the problem, memprioritaskan segala sesuatunya gitu ya, prioritization, communicating between departments, research, collaborate, or orchestrate gitu ya, satu resource yang diverse menjadi harmoni misalnya, dan enabling. Ini beberapa, di poin pertama ini beberapa yang keyword yang menjadi action dari PM yang teman-teman bisa pakai keyword ini saat teman-teman menggambarkan experience teman-teman di CV gitu ya, baik yang relate maupun baik yang saat ini jobnya sebagai PM maupun yang belum PM gitu ya. Itu poin pertama. Lalu cara yang kedua untuk mengoptimasi CV kita adalah
untuk apply posisi PM, ketimbang kita mention what your job was, tapi sebutkanlah bagaimana kamu melakukan your job gitu. PM itu pada prinsipnya adalah solve problem gitu ya. Ada problem statement yang dia lihat gitu. Karena dia manage produk dan produk itu ada karena problem, betul nggak? Problem yang terjadi di kehidupan sehari-hari gitu. Sehingga muncullah produk tersebut dan PM bertanggung jawab untuk mengembangkan atau membuat produk tersebut. Artinya dia harus tahu problemnya apa dan bagaimana nge-solve problem tersebut sehingga menjadi sebuah produk. Jadi how to itu sangat penting. Proses itu sangat penting. Bocoran kalau misalnya aku temenin Nur gitu ya dalam pembicaraan nanti akan share tentang PM ini. Kalau aku temenin dia interview ya si Nur ini, pasti yang dicecar adalah apakah kandidat ini tahu proses apa enggak. Itu pasti satu gitu. Ternyata relate dengan PM betul karena PM itu harus ngejawab problem dan harus tahu bagaimana mengerjakannya gitu ya, make it happen. So ketika kita menuliskan CV menjelaskan description dari job kita, tuliskanlah how to-nya gitu. Dan poin ketiga adalah be kuantitatif. Kenapa harus angka gitu? Karena kunci dari PM berikutnya adalah all about improving metrics. Ada satu kondisi yang tumbuh gitu ya. Jadi misalnya bisa mengcover berapa persen gitu ya, bisa nge-reduce berapa persen dan segala macam. Sehingga 3 attributes ini yang teman-teman bisa pakai sebagai pattern gitu ya saat nanti teman-teman develop CV kalau mau apply untuk PM. Oke, next Danti. Kita langsung ke contoh aja ya. Kita langsung ke contoh, teman-teman bisa lihat di sini kelihatan nggak tulisannya? Cukup kelihatan nggak oleh kalian? Ini jadi ada potongan CV gitu ya. Ini bukan CV dari teman-teman yang submit, tapi aku ambil dari satu resource online training gitu ya, dari Become a Product Manager by Cole Mercer and Evan Kimball. Itu jadi ada satu potongan CV. Kebetulan ini contohnya bagus ya. Kenapa aku bilang bagus? Karena ini bukan PM contohnya. Artinya setiap teman-teman punya kesempatan juga kayak Kahvi tadi yang mau changing career gitu ya untuk jadi PM, gimana sih cara nulisnya Kak gitu ya supaya CV-ku bisa kebaca sama recruiter punya potensi sebagai PM gitu. Ini salah satu contohnya. Contohnya di sini adalah dia seorang marketing promotion manager gitu ya. Dia menuliskan CV-nya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini versinya dia. Lalu bagaimana coba kita tweak supaya CV-nya dia bisa menjadi lebih kelihatan pattern atau dia punya potensi sebagai PM. Coba next nanti. Nah, contohnya ya, marketing promotion manager for 3 national websites. Jadi dia manager marketing promotion yang handle website fokus ke musical acts, mungkin mirip seperti musical performance gitu ya, yang new and upcoming, berarti musical performance yang akan datang dan mengcover untuk segala jenis tipe musik dengan berbagai perspektif yang berbeda-beda. Belum ganti, belum diganti, masih yang tadi. Next, oke. Oh bukan, belum. Coba. Nah ini, ya. Coba kita tweak ya, bagaimana pola pikirnya supaya kelihatan potensi dia bisa jadi PM. Pertama, diubah menjadi seperti ini frasanya. Responsible for all marketing and communication for 2 website. Jadi dia mulai mengkuantitatifkan tadi ya, and over 55k unique monthly visitors. Jadi dia mulai menggambarkan berapa HIV-nya, traffic-nya gitu ya, dari website yang di-handle. Dan di sini ada action-nya, prioritize gitu. Jadi dia bertanggung jawab dengan cara salah satunya memprioritaskan work with over sekian new and upcoming musical acts yang mengcover, disebutin lagi jenis atau berapa jumlah genre musiknya gitu ya dan lain-lain. Nah dari sini kita lihat bahwa
dia sudah berusaha untuk menggambarkan atau mendetailkan, gitu ya. Salah satu PM itu juga yang disukain sama engineer pastinya adalah PM yang bisa mendetailkan requirement kan ya. Jadi nggak miss perception dan segala macamnya, gitu. Next, nanti. Nah, kayak contoh gini, frasa yang pertama gitu ya, lead campaign to efficiently market, memimpin campaign untuk market yang efisien. Cuma gini doang gitu ya, coba kita tweak supaya kita kelihatan potensinya sebagai PM. Team lead for cross team, nah di sini, jadi dia nge-lead sebuah tim yang cross team, jadi kita punya gambaran nih, oh dia punya challenge juga di sini gitu ya, karena dia nge-lead tim yang berbeda gitu ya, berbeda-beda, mungkin nge-lead tim engineering tadi, atau nge-lead apa namanya ya apa namanya tim sales, tim legal dan segala macamnya gitu, sehingga wah dia udah punya potensi nih, dia bisa berarti dia punya experience berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang punya perspektif berbeda-beda gitu ya, punya background berbeda-beda gitu ya, cross team. Terus apa namanya, dia juga menggambarkan berapa besar national wide angkanya gitu ya, dan apa namanya, di antara sekian campaign yang dibuat exposure-nya 80% mentargetkan local area gitu. Artinya dia sudah mulai mendetailkan dan dia juga sudah ada experience action-nya tadi ya, ngelit tim dan apa namanya, apa, salah satu aspeknya adalah enabler kan tadi PM ya, enabler for everyone else gitu. Next, nanti. Terus berikutnya adalah bertanggung jawab untuk frasa yang pertama ya, yang before adalah responsible untuk meningkatkan penjualan sales untuk konser yang gak laku gitu kan ya. Cuma di sini teman-teman apa namanya, coba kita rephrase sentence-nya menjadi meningkatkan penjualan tiket yang rata-rata tiap bulannya meningkat 50%. Nah, ini kan satu key metrics yang tadi salah satu atributnya PM ya, improving metrics ya. Jadi dia berhasil meningkatkan dan kita udah pergambarannya achievement-nya dia berapa gitu ya. By leading collaborative physical marketing, dan how to-nya dijelasin gitu ya. Dengan cara gitu ya, by leading collaborative physical marketing dan apa namanya, web platform effort gitu ya. Mengerjakan juga untuk web campaign-nya. Seperti itu. Jadi dari 3 slide ini teman-teman aku udah coba mendemokan bagaimana 3 attributes atau 3 pattern yang teman-teman bisa apply saat teman-teman mendevelop CV. Yang pertama adalah frame your experience relate to what PM do on daily basis. Jadi action keywordnya tadi apa? Prioritize, apa namanya, enabler, terus juga adalah orchestrate gitu ya, communication. Lalu yang kedua adalah sorry ada gangguan. Nah, apa namanya, atribut yang kedua dan ketiga seperti yang tadi aku sampaikan, be kuantitatif dan jelaskanlah how to-nya ya. Jadi nggak cuma nyebutin apa namanya, task-nya apa, tapi teman-teman juga sebutin how to. Gitu. Next, Danti. Ini kita next aja. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Oke. Tadi kan contohnya dari CV luar gitu ya, dari online course yang aku tampilkan di sini. Nah, selanjutnya aku mau coba kita review bareng gitu ya, CV teman-teman yang sudah disubmit. Yang pertama, aku akan ambil contoh dari CV yang memang dia sudah berkecimpung atau menjalani role sebagai PM. Aduh, kelihatan nggak ya? Sebentar, aku nggak kelihatan ininya. Siap. Oke. Ini kita disclose ya, jadi confidential teman-teman, nggak perlu khawatir. Dari rekan yang mau dimunculin CV-nya. Sekarang saat ini adalah produk analis, gitu ya. Kita lihat bahwa job desk yang pertama
support development team. Support kind of attribute dari PM ya. Development team, mungkin engineering, functional requirements, and product documentation to increase the team member understanding about the product. Ini sebenarnya udah bagus gitu ya, to increase. Jadi to increase-nya ada alasan kenapa reason dia melakukan pekerjaan atau item task tersebut gitu. Again, PM tuh harus paham problem statement-nya dan apa yang akan dia tuju atau akan dia kerjakan. Jadi ini juga salah satu poin-poin yang bagus gitu ya. Jadi disebutkan tujuannya apa sih? Kayak misalnya to increase, terus poin berikutnya ada to enhance lagi gitu ya, dan seterusnya to update gitu teman-teman. Cuman mungkin di sini yang bisa aku saranin bisa ditambahin lagi gitu ya, kuantitatifnya satu, dan yang kedua disebutin juga how to-nya gitu ya, to increase misalnya untuk to increase-nya dengan cara apa nih kayak gitu. Oke, nggak panjang lebar, langsung next ke CV berikutnya. Nah, oke, ini drive product. Ini udah PM ya. Jadi salah satu contoh PM gitu. Sebenarnya aku nunjukin ini supaya teman-teman yang non PM juga bisa belajar gitu. Day-to-day-nya PM itu seperti apa. Ada keyword-keyword yang teman-teman bisa curi-curi gitu ya. Drive tadi ya, drive product development process in B2B and B2C product. Nah, ini contoh yang bagus gitu ya. Jadi rekruter yang membaca bisa curiga gitu ya. Dalam artian bisa mulai membaca gitu ya. Ini dia PM-nya untuk handle produk yang apa gitu ya, produk segmen apa gitu ya. Karena ada beberapa company itu yang membagi PM-nya itu berdasarkan fitur, ada juga yang berdasarkan segmen market gitu ya, dan lain-lain. Nah, terkadang kebutuhan hiring di satu organisasi juga cukup spesifik gitu ya. Misal minta yang PM ada experience-nya di industri tertentu atau pernah handle produk dengan fitur yang cukup kompleks, atau PM yang hanya pegang untuk internal application dan lain-lain gitu. Jadi ketika teman-teman bisa menggambarkan, teman-teman PM bisa menggambarkan di job desk, teman-teman itu duduk di atau handle untuk produk apa atau fitur apa gitu ya, bisa menggambarkan kompleksitinya, itu even better. Oke, next Danti, CV berikutnya. Nah, ini adalah contoh CV yang bukan PM, tapi ya nanti terus dulu ya pertanyaannya, Muhammad Sulaiman, nanti kita bahas. Ini contoh CV yang bukan PM, tapi kita lihat deh, dia sudah menerapkan 3 pattern yang tidak aku sebutin gitu ya, untuk optimize your resume apply PM. Pertama, dia sudah menjelaskan, dia udah kuantitatif lah ya, kita bisa dapat gambaran berapa yang dia collect gitu ya, payment-nya setiap bulan. Terus dia juga menggambarkan action yang biasa dipakai oleh PM gitu, communicate, create gitu ya, increase customer satisfaction, bla bla bla. So menurut aku dia udah menerapkan 3 pattern yang tadi. Kuantitatifnya juga udah didetailkan, dan satu tadi yang aku tekankan juga, detail itu salah satu skill yang disukai ya oleh teman-teman engineers dan desainer dari seorang PM-nya. Next, berikutnya nanti ini adalah CV yang menurutku kalau mau apply ke PM kayaknya jangan disubmit dulu gitu ya, perlu di rewording lagi gitu ya, karena hanya tidak terlalu detail untuk menjelaskan how to-nya, tujuan yang ingin dicapai dari setiap task itu gitu ya, dan belum kuantitatif juga gitu. Oke, next Danti. Aku minta waktunya tambahan sedikit gitu ya, aku akan percepat. Tadi di awal aku bilang bahwa CV itu cuma bagian kecil dari
kunci sukses kamu ngedapetin atau land a job as PM gitu ya. Karena ada beberapa hal yang lebih penting dan orang-orang di luar sana pakai strategik ini. Jadi kalau teman-teman nggak pakai ini akan ketinggalan gitu, akan kalah bersaing dengan teman-teman yang tahu gitu. Yang pertama adalah mulailah establish your personal online brand. Misal kalian mulai aktif menulis ya di blog atau di Medium mungkin ya yang biasa dipakai teman-teman engineer atau PM, dan aktif menjadi penulis atau artikel di dalam sebuah pages sebagai artikel kontributor gitu ya. Karena recruiter gitu ya untuk hiring orang yang belum terlalu ada experience yang relate itu pasti akan searching gitu ya di googling. Nah, ketika si recruiter ini menemukan banyak tulisan teman-teman yang teman-teman nulis gitu ya terkait tentang PM, itu akan menambahkan gitu ya positive image tentang teman-teman ke recruiter yang tadi lagi screening gitu ya. Lalu berikutnya adalah doing the side project. Again ini supaya teman-teman juga mengasah gitu ya sense-nya atau keahlian teman-teman sebagai PM, dan nanti ketika di interview teman-teman bisa bercerita dari pengalaman teman-teman mengerjakan side project seperti mungkin volunteer, research, atau menjadi intern. Dan yang ketiga, ini yang penting banget dan nggak banyak orang yang mau pakai ini. Yang pertama adalah going extra miles. Jadi ketika teman-teman udah berkesempatan CV-nya dilihat dan interview gitu ya, manfaatkanlah ini. Apa itu? Next, coba nanti. Research. Jadi ketika teman-teman dapat kabar baik gitu ya, kamu lanjut ke interview yang kedua gitu. Nah, teman-teman setelah pulang dari interview 1 atau misalnya selesai online interview dari interview 1, jangan langsung hura-hura buang-buang waktu gitu ya, tapi manfaatkanlah waktu itu untuk coba research tentang company, fitur atau produk yang teman-teman lagi apply tadi gitu ya. Atau mungkin di interview yang pertama teman-teman bisa nanya kayak what they are trying to build, the challenges yang mereka hadapi saat ini, market yang dia targetkan, clients yang mereka cari gitu ya. Kenapa mereka hiring PM ini untuk PM handle yang posisi handle untuk fitur apa gitu atau produk apa kayak gitu. Lebih lanjut research tentang dari beberapa kategori seperti produknya, industrinya, teknologinya, dan kompetitornya. Next, Danti. Next, percaya apa nggak percaya, aku pernah proses kandidat gitu ya, associate PM, yang bikin kita semua tercengang adalah ketika dia mau lanjut ke interview kedua, dia kirimin kami email. Dia kirimin satu deck yang isinya adalah research tentang produk kami, gitu ya. Dan dia di situ semacam membuat proposal. Dia menjelaskan bagaimana approach-nya dia dalam mengconduct research tadi, gitu ya. Menjelaskan technical limitation, terus juga memberikan potential solution, ada A/B testing-nya, review kompetitor kami, bahkan dia mereview customer feedback yang dari review App Store atau Google Store tadi ya, apps-nya, dan dia juga minta teman-temannya untuk experiencing the product gitu ya, dan dia collect feedback dari teman-temannya tadi. Ini suatu effort yang luar biasa gitu. Ternyata selesai interview pertama dia nggak pulang maksudnya nggak pulang hura-hura ngabisin waktunya gitu ya weekendan, tapi dia kerjain ini. Ini semua akhirnya dia beli gitu ya, tanpa pengalaman, tapi dengan dia mengerjakan deck ini, dia beli semuanya. So kita benar-benar tercengang dan recruiter punya reason apa untuk reject dia. Oke, dari aku itu aja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya udah habis. Aku balikin lagi ke MC. Oke, thank you banget nih Kak Ibrahim buat tadi tips and trick untuk CV-nya, juga udah cerita banyak juga ya tentang Bang Jago seperti apa. Kalau gitu kita bisa pindah ke sesi selanjutnya, tapi sebelum kita pindah ke sesi selanjutnya, Syira mau reminder aja buat teman-teman, dan jangan lupa buat stay sampai akhir, karena nanti kita akan ada poll feedback yang bakal kita gunakan untuk mengirimkan sertifikat nih buat semua teman-teman di sini. Kalau gitu kita boleh langsung lanjut ke Mbak Nur ya. Jadi Mbak Nur bakal lebih banyak bahas tentang ke PM-nya, lebih terus bakal ada mock interview juga nih bareng Mbak Nur nanti untuk 2 orang beruntung yang terpilih.
Kalau gitu boleh langsung aja Mbak Nur sharing sama kita. Halo, selamat malam semuanya. Ini saya bentar ya, mau share screen dulu. Bentar kagok nih, mau share screen. Iya, kelihatan gak sih? Kelihatan Mbak Nur aman. Kelihatan ya? Oke, jadi ini dititipinnya buat share tips and trick buat PM interview. Tapi sebenarnya tadi udah di cover banyak banget sih sama Rahim. Jadi aku Aduh, maaf dong kalau gitu. alhamdulillah Him. Sok. Jadi tadi Siap. udah banyak sebenarnya yang di cover sama Rahim. Jadi paling aku quick aja kali ya yang kali ini. Jadi nanti kita bisa lebih punya banyak waktu buat do mock interview-nya. Sama kalau nanti ada tanya jawab, mungkin nanti ditanya jawabnya aja. Oke, jadi ini tips and triknya buat interview. Bentar, kenalan dulu kalau gitu. Oke, perkenalkan saya Nur. Sekarang saya tuh ada di tim syariah di Bank Jago. Jadi sebenarnya kalau di Bank Jago itu emang ada tim digitalnya gitu ya, yang kayak PM, PO-nya gitu, yang kerja bareng sama engineers, kerja bareng sama apa namanya, researcher, sama designers, yang kayak gitu-gitu. Terus, nah kebetulan nih saya bridging antara tim bisnis syariah ya dengan tim digitalnya. Jadi kalau di Bank Jago posisinya tuh namanya CVM, Customer Value Management. Jadi kita perlu ngertiin tuh kebutuhannya customer seperti apa, dan gimana dari kebutuhannya customer itu kita bisa bikin sesuatu yang pada akhirnya drive the business growth gitu. Nah, sebelum di Jago, saya kerja ada di beberapa tech companies dan sempat kerja di market research agency juga. Oke, jadi langsung aja ke tips and trick. Sebenarnya tips and trick-nya tuh temanya tuh yang ini nih, yang gede ini nih. Jadi kita perlu tertarik, benar-benar perlu tertarik to the company and to the position gitu. Karena kalau misalkan kita nggak tertarik nih sama company yang kita apply, susah juga kan di saat akhirnya nanti interview, untuk akhirnya dapet interview yang emang bagus gitu ya. Interview yang emang kerasa nggak sih kalau misalnya interview itu kan kerasa nyambung gitu sebenarnya. Kerasa kayaknya ini nih posisinya gitu. Itu akan susah kita dapetin yang kayak gitu kalau misalkan kita nggak tertarik gitu sama company-nya, sama position-nya gitu. Position ini berarti kan karena ini product management ya temanya hari ini, jadi perlu tertarik tuh sama being a product manager lah basically. Nah ini kalau mau di apa ya, di breakdown gitu, step-stepnya ada 4 lah. Yang pertama, understand dulu job opening-nya seperti apa. Karena kan tadi kayak Rahim sempat mention juga sekilas bahwa product management role itu agak ada beda-bedanya gitu sebenarnya antara yang satu sama yang lain. Jadi kita perlu understand dulu nih sebenarnya job opening-nya tuh yang kayak gimana. Terus yang kedua yang paling penting, tadi juga udah di-mention, do your homework gitu. Ini bener-bener kuncinya tuh ada di sini lah. Nanti detail-detailnya ada di slide-slide berikutnya. Nanti aku share lebih lanjut juga. Terus yang ketiga, ini penting banget nih, tidur sama makan yang cukup. Sama yang terakhir, enjoy di interview session. Kan kadang suka ada orang ya, kalau misalkan mau interview tuh kayaknya tegangnya tuh berlebihan gitu sebenarnya. Jadinya jadi nggak enjoy, terus semua yang udah di-prepare gitu, terus lupa bubar gitu sebenarnya di sana, karena nggak enjoy. Jadinya juga outputnya nggak bagus gitu sebenarnya dari situ. Oke. Pertama dulu. Nah ini understand the job opening. Jadi banyak banget sebenarnya tipe-tipe product management position gitu. Ini saya ngomongin in tech industry sekali ya. Karena product management ini juga ada yang pakai istilahnya tuh di beberapa industri lain. Ini kita spesifikin aja sebenarnya di tech industries. Yang pertama sebenarnya ada nih tipe-tipenya tuh tipe-tipe new product PM gitu. Ini biasanya kalau misalkan produknya startup, nih misalnya kalau misalnya di startupnya baru gitu. Atau sebenarnya kalau misalkan di tech companies yang udah lebih gede, mau nge-launch produk baru gitu. Nah ini ada satu tipe product management yang biasanya itu ngurus-ngurusin yang kayak gini. Biasanya ini kerjanya tuh erat banget sama leadership team to identify new product opportunity.
Jadi nyari-nyari tuh sebenarnya untuk assess initial PMF di sini product market fit ya. Untuk assess sebenarnya initial product market fit-nya ada atau enggak gitu. Karena kalau misalkan ada, akan di scale lebih lanjut. Kalau misalkan nggak ada, ya udah nggak dilanjutin lagi. Gitu. Nah, ini tadi saya dengar banyak ya kayaknya di sini ya yang career switcher ya. Mudah-mudahan ini ada section-section di bawah ini for career switcher mudah-mudahan membantu buat teman-teman yang career switcher di sini. Jadi kalau misalkan kayak tipe TPNU produk PM ini biasanya nih ya, ini nggak saklek ya, cuman biasanya gitu cocoknya buat yang misalkan background-nya strategic consulting gitu, atau pernah jadi founder tapi udah nggak mau punya startup sendiri, pengen jadi tim produk aja gitu di tech companies gitu. Nah itu bisa tuh cocok yang kayak gini-gini. Atau researcher, kayak saya lihat beberapa CV ada nih punya background researcher. Nah ini cocok nih biasanya yang kayak gitu. Terus yang kedua, nah ini nih biasanya product management role yang paling sering nih. Dia feature atau core PM disebutnya. Jadi biasanya produknya itu tuh udah ada initial product market fit-nya, initial PMF-nya, terus mau expand the product value proposition. Jadi offering-offeringnya tuh mau ditambah lagi gitu sebenarnya dari initial value proposition yang udah ada. Ini biasanya yang kayak gini-gini nih fresh grad friendly lah gitu. Biasanya kalau fresh grad nyari yang kayak gimana gitu, cocoknya sebenarnya posisinya itu tuh cari yang role-role yang emang sebenarnya lebih ke feature atau core. Nah, yang ketiga ini growth PM. Growth PM ini biasanya tuh dia kalau misalkan ngeliat tuh keyword-keywordnya tuh biasanya seputaran retention, seputaran activation gitu. Itu tuh biasanya role-role yang growth PM. Jadi value proposition-nya udah ada, cuman pertanyaannya adalah gimana akhirnya kita bikin usernya tuh lebih aware bahwa kita punya gitu value proposition itu. Jadi mereka mau gitu sebenarnya pakai produknya tuh lebih sering lagi. Biasanya yang kayak gini-gini ini banyak eksperimen lah yang dilakuin gitu sama si growth PM. Ini kalau career switcher, oh iya tadi yang core PM career switcher-nya bisa langsung dibaca lah ya di situ apa. Nah, buat yang growth PM ini biasanya yang lebih analytical gitu. Jadi data analis, marketing juga biasanya lebih ke yang performance marketing. Karena kan ada yang branding ya gitu. Ini biasanya sih lebih ke yang performance marketing. Itu dia tipe-tipe yang platform PM. Jadi dia ensuring tuh product scalability. Nah, ini internet aku oke nggak sih? Aduh. Oke. Lanjut. Nah, jadi si platform PM ini sebenarnya lebih mastiin kayak product scalability. Jadi biasanya dia juga survey internal customers gitu. Dan di banyak kasus biasanya dia juga involve integration to third party services. Ini ada beberapa juga yang fresh grad friendly. Nah, ini biasanya kalau yang background-backgroundnya lebih technical, engineering gitu, accounting tuh juga bisa dibilang pretty technical gitu. Operation ini lebih ke yang proses banget gitu kan. Nah ini biasanya cocok nih untuk mulai masuk ke product manajemennya dari role-role yang lebih ke platform PM gitu. Terus next ya. Oh iya bentar. Highlightnya sebenarnya di bawah. Highlightnya sebenarnya adanya di bawah. Jadi setelah paham nih ya sebenarnya job openingnya kayak gimana, tanya lagi gitu. Tanya lagi sebenarnya kita tertarik nggak sih sebenarnya in doing that job gitu. Karena kalau misalkan nggak tertarik, nggak usah dilanjutin gitu prosesnya. Nanti susah juga sebenarnya, nggak match juga gitu kan sama interestnya kita. Lanjut. Nah, yang kedua sebenarnya do your homework gitu. Jadi yang pertama, perlu tertarik sama perusahaannya. Jadi ini understand the company. Karena kan sekarang semua company biasanya ada ya, at least tuh website, company website-nya gitu. Terus suka banyak juga kan sebenarnya kayak publikasi-publikasi di media-media gitu. Itu banyak juga sebenarnya yang bisa kita pelajarin dari situ. Terus pelajarin juga sebenarnya seputar industrinya. Karena kalau kita tahu seputaran industrinya, kita bisa agak-agak sensing ini industrinya masih hot nggak sih? Atau sebenarnya industrinya tuh udah mulai redup gitu sekarang. Jadi kita juga bisa dapat gambaran lebih sebenarnya tentang company-nya dengan kita pahamin industrinya. Terus yang kedua, kalau misalkan company tersebut udah punya produk nih yang udah di launching, coba pakai produknya gitu. Kita juga bisa assess kan di sana
apa nih sebenarnya yang udah bagus dari produk itu gitu. Terus apa aja gitu yang kira-kira bisa diimprove lagi sebenarnya dari existing produk yang udah ada di market gitu sebenarnya sekarang. Terus yang ketiga, lihat-lihat juga sebenarnya kompetitornya tuh apa aja. Dengan gitu kan kita jadi apa ya, di saat akhirnya nanti interview gitu, kita punya banyak bahan sebenarnya, banyak bahan obrolan gitu sama interviewernya. Dengan kita memahami sebenarnya kompetitor-kompetitornya si perusahaan ini gitu tuh udah ngapain aja gitu. Produk-produknya kompetitor itu sebenarnya ngapain aja. Kalau misalkan bisa ngerti sebenarnya strateginya kompetitor versus strateginya company ini gitu, itu akan jadi diskusi yang seru banget sebenarnya di interview session. Nah, terus yang keempat, kalau misalkan tahu nih ada seseorang kenal gitu ya, yang kerja di company itu gitu, itu a very good asset gitu sebenarnya. Reach out aja, habis itu tanya tentang company itu sih gitu. Jadi so far emang dia gimana di sana, happy atau enggak, apa kalau nggak happy apa yang bikin nggak happy, gitu. Terus rekomen atau enggak gitu, banyak banget kan sebenarnya hal-hal yang bisa kita tanya kalau kita kenal nih seseorang yang kerja di company. Nah, lagi-lagi baliknya ke interest lagi. Jadi kita perlu interested in the company untuk akhirnya kita punya good interview sessions. Oke, aku lanjut dulu ya. Nah, ini do your homework yang selanjutnya gitu. Karena tadi kan daftarnya sebagai product manager ya. Jadi kita perlu memastikan lagi atau bertanya lagi gitu ke diri sendiri, sebenarnya tertarik nggak sih to become a product manager? Karena kan di sini banyak yang fresh grad, banyak yang career switcher ya tadi tema-temanya gitu. Nggak terlalu banyak sebenarnya kalau aku lihat dari profile-profile dari resume yang di submit, nggak terlalu banyak kayaknya nih di sini yang emang udah being a product manager for quite some time gitu. Mungkin yang internship ada beberapa gitu. Tapi benar-benar being a product manager kayaknya nggak terlalu banyak tadi kalau aku lihat gitu. Jadi kalau misalkan emang mau apply jadi product manager, pastiin lagi aja emang tertarik gitu. Sebenarnya pengen jadi product manager. Berarti kan satu perlu tahu dulu ya product manager itu ngapain. Tadi Rahim udah share beberapa poin gitu. Terus yang selanjutnya, yang penting juga adalah, ini terutama buat career switcher ya, find previous experience with related skills to product management. Jadi sebenarnya kan, kalau misalkan role itu plek-plekan sama product management gitu, mungkin enggak gitu. Tapi ada beberapa sebenarnya tuh kayak transferable skills-nya gitu sebenarnya dari existing role-nya ke PM role gitu. Jadi cari sebenarnya irisannya tuh apa gitu. Karena irisan itu yang jadinya tuh bisa di-highlight gitu. Both di CV dan juga di saat interview. Kalau misalkan nggak ada nih sama sekali sebenarnya any related experience itu total nggak ada, bisa jadi sebenarnya solusinya perlu take courses dulu atau internship experience. Ini kalau misalkan masih internship mungkin kalau fresh grade kali ya. Kalau take courses entah itu fresh grade, entah itu punya 1-3 tahun pengalaman, take courses masih oke kali ya. Atau sebenarnya bisa jadi di saat akhirnya kita tahu product manager itu ngapain, kita nego with our existing manager untuk akhirnya ngambil beberapa side project gitu, atau sebenarnya project-project di sekitaran kerjaan kita saat ini yang akhirnya tuh akan support our own personal growth towards PM role gitu. Itu juga bisa sih sebenarnya. Jadi nego sama our existing manager. Nah, terus selanjutnya, ini saya biasanya sih kalau misalkan apply to a certain position, saya pasti punya satu Google Docs gitu sih. Terus dump all the potential questions gitu. Nah, di sini ada nih beberapa tema-tema yang bisa banget diambil gitu di sini. Jadi yang pertama sebenarnya understanding users atau understanding customers gitu. Jadi di saat akhirnya understanding users, itu kan bisa jadi berangkatnya dari research. Research juga bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Understanding users juga bisa jadi sebenarnya dari historical data gitu. Kalau misalkan emang produknya udah di launching gitu. Jadi itu semua bisa diramu lah ya. Bisa diramu problemnya apa, hipotesisnya apa, kemudian nanti baru kita put kayak some problem solving
thinking process lah sebenarnya di sana, atau framework gitu di situ. Sehingga ketemu nih sebenarnya potential solution-nya bisa apa aja gitu. Nanti once kita punya potential solution, sebenarnya kan bisa jadi perlu masuk ke dalam, nggak bisa jadi sih, in most cases bisa perlu masuk ke dalam prioritization process kan. Prioritization process ini juga framework-nya ada macam-macam. Ini juga teman-teman bisa googling sebenarnya product prioritization framework. Ada yang kayak RISE lah, ada yang pakai Kano model gitu, ada yang macam-macam, bisa dicari. Tapi prioritization itu biasanya sih sering tuh ditanyain kayak gitu. Terus selanjutnya itu tuh delivering product. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah dengar tentang Scrum, tentang bikin PRB, tentang mungkin di beberapa tempat ada UAT gitu. Itu tuh masuk ke dalam bagian sebenarnya delivering product gitu. Kalau misalkan teman-teman di sini tuh early stage lah, baru masuk gitu sebenarnya ke product management area gitu, dan sebelumnya sedikit atau no, jadi minimum to no working experience, biasanya tuh akan banyak eksplorasinya seputaran delivering product. Nah, selanjutnya juga ini measuring success gitu. Jadi matriksnya apa sebenarnya yang mau diukur? Apa benefitnya gitu buat bisnis kita build produk ini gitu. Karena kan kita build produk at the end mau grow bisnisnya kan gitu. Nah, di saat akhirnya mau grow bisnis, gimana akhirnya kita measure success-nya. Terus yang terakhir ini managing stakeholders. Ini related to communication, related to leadership, tapi bukan leadership yang punya direct report gitu. Itu kan juga some sort of leadership model ya sebenarnya. Itu juga bisa mulai dieksplor gitu ke arah-arah sana. Nah, terus nanti untuk setiap pertanyaannya, terus taruhlah jawaban-jawaban gitu kan, link to specific job opening, give clear examples. Ini penting banget sih, ini poin yang kedua ini. Jadi benar-benar give clear examples. Apalagi kalau misalkan udah punya beberapa pengalaman kerja gitu sebelumnya. Jadi untuk ngasih contoh itu tuh biasanya lebih didengerin sama interviewernya dibanding cuman ibaratnya ngemeng-ngemeng doang gitu, bahasanya. Kayak cuman theoretical gitu sebenarnya. Di saat akhirnya lebih bisa ngasih contoh gitu, itu akan lebih didengerin dan biasanya skornya tuh lebih tinggi lah di situ. Terus be genuine, be yourself lah basically, and put some structure. Karena beberapa kandidat gitu kadang di saat akhirnya menjawab pertanyaan suka bingung gitu sama jawabannya sendiri dan nggak put some structure, sehingga interviewernya juga susah gitu untuk nangkep jawabannya apa. Kalau misalkan put some structure, at least put some point-point gitu, sehingga interviewernya bisa dengerin dengan clear, di situ jadinya diskusinya tuh bisa terjadi gitu di situ. Begitu. Terus minta tolong temennya atau keluarganya boleh untuk do a mock interview gitu ya. Jadi kalau misalkan emang kita benar-benar genuinely interested gitu in product management, kita bisa have higher chance lah to have a good interview session. Oke, lanjut. Nah, ini tidurnya mesti cukup. Soalnya kalau enggak nanti nggak konsen gitu kan. Sama makannya juga ya cukup lah. Kelap juga sebenarnya kan pas interview sessionnya jadi nggak konsen. Itu kalau tambah gambar jadinya nasi kucing ya. Ya bener juga, jadi nasi kucing ya sebenarnya, jadi kucing nasi, harusnya nasinya di kiri ya. Kebanyakan main game tembak gambar nih kayaknya. Lanjut tuh. Oke. Nah, terus enjoy di interview session. Udah kan tuh, udah siap-siap semuanya gitu. Ini ibarat kata kayak mau ujian lah ya. Kalau mau ujian kan belajar dulu tuh ya gitu. Cuman pas udah mau ujian kan tidur gitu kan, biar besok sesinya lebih tenang gitu. Nah, ini juga enjoy di interview session. Yang perlu di-highlight adalah interview session itu tuh two-way conversation. Jadi relax. Habis itu terus ini penting banget sih buat diingat karena ini mindset ya. Jadi jangan ngerasa kayak kalau interview itu tuh si kandidat, kita sebagai kandidat ngerasa kayak di assess secara satu arah gitu.
sebagai kandidat kita juga bisa nge-assess gitu, apakah posisi ini, apakah company ini gitu emang cocok gitu sebenarnya buat kita. Jadi itu two ways gitu. Terus di akhir kan suka ditanya through ask questions. Nah, tadi ini Rahim udah kasih beberapa contoh juga tuh pertanyaan-pertanyaan apa aja sebenarnya yang bisa kita tanya. Ini penting banget sih sebenarnya buat apa ya? Untuk akhirnya tuh kita show juga that we are interested gitu in the position and in the company as well ya. Jadi sesi yang ask questions itu penting. Sip. Udah deh. Udah Syurah. Aku mah cepet aja.